Pak Daud, saya tuh masih penasaran Pak, kenapa kalau orang pakai susuk, kalau makan pisang emas atau pisang tertentu kok bisa ilmunya hilang itu gimana Pak? Jadi kok bisa kenyataan gitu Pak? Itu bukan ilmunya hilang, hanya posisi netral. Kekuatan tidak berfungsi. Oh, Bukannya setannya keluar, itu hanya posisi netral. Kekuatan tidak berfungsi. gitu Pak Daud. Mental maksudnya akhirnya kekuatan susuknya hilang gitu Pak? Tidak, kekuatannya tidak berfungsi aja. Ada artis ibu kota yang mengalami musibah di jalan tol itu persis di samping saya waktu itu Pak. Hah? Oh, di samping itu Mas? Iya, jadi pas di belakang rombongan kita Pak. Oh, loh, berarti Thomas dekat saya juga, saya juga lewat situ. Oh iya, saya kan dari Solo ke Mojokerto lewat tol situ Pak. Jadi kalau saya Thomas baru pulang dari Jakarta, teman saya Jakarta ke Solo, saya diajak teman saya itu Solo, saya ke Surabaya, Bali, kira-kira 12 jam saya Thomas. PP Thomas. Iya. Nginep berapa hari sih? 2-3 hari di Bali. Nah, pas kemarin itu ada kecelakaan, pas saya lewat itu mobil putih kecelakaan, Thomas. Iya, Pak. Oh, berarti kita keras ya, Pak Daud ya? Mobilnya putih ya, Thomas ya? Iya, putih. Putih. Oh. Iya, betul, Pak. Jadi persis kita hanya bisa lewat aja, Pak. Iya. Pak, itu kalau ada kepercayaan Pak bisa di jalan tol di Cipali atau di mana Pak, sering ada maut orang mati tabrakan tuh gimana Pak sugestinya Pak? Ada kutuk maut di mana tempat kecelakaan mati itu ada roh maut di situ. Itu ada darah menuntut. Nah, sehingga tempat itu dari kecelakaan tempat yang sama, titik yang sama. Oh, begitu Pak. Berarti kalau bahasa saya Pak, ya roh maut. Roh maut. Artinya apa? Roh menuntut Pak. Maksud darah menuntut itu apa Pak? Darahnya kan menuntut Thomas. Kan mati sebelum waktunya. Oh. Tapi rohnya tetap kalau dalam Tuhan di Firdaus, yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia orang mati. Berarti orang yang dalam Tuhan pun bisa aja keseret di dalam kematiannya seperti itu Pak? Bisa terjadi. Kan ada pendeta yang mati kecelakaan juga ada, Thomas. Ketok-ketok pintu, ada yang menangis, mengerang. Nah, itu suara-suara aneh itu tempat kejadian orang bunuh diri. Nah, tempat kejadian orang bunuh diri itu kan ada kutukan, namanya kutukan darah. Orang kalau tinggal di rumah itu sering ribut, bertengkar, sampai cerai. Wah, serem ya. Serem sekali Pak Daud ya. Cirinya seperti itu, sering ada penampakan ini suara-suara aneh, terdengar suara-suara aneh. Kalau jadi ada suara gludak-gludak, nah itu suara tikus. Ya benar. Terus kalau bekas ada bunuh diri gitu, bagaimana Pak cara menetralkan atau membersihkannya Pak Daud? Sucikan dengan darah Yesus. Gitu Pak Daud ya. Sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Demi nama Yesus, segala roh jahat, roh terkutuk, roh gelap keluar demi nama Yesus. Darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Gitu, Thomas. Yes, Pak Daud. Siap, Pak Daud. Jadi, para jemaat tahu ya, pada rumah angker, biasanya rumah angker itu murah, Pak Daud ya. Dijual itu murah pasti, Pak Daud ya. Saya tuh banyak beli tanah. Ya. Itu yang terkenal banyak setannya dan angker, Thomas. Oh gitu Pak Daud. Kenapa Pak Daud? Kasih. Karena orang pada takut, saya yang beli. Terus saya Pak Daud diapain Pak? Kalau saat itu rumah angker terus Pak Daud beli terus dijual lagi atau di? Kalau saya itu kalau properti yang tanahnya bagus tidak, saya kelola dengan baik. Kalau enggak jadi kebun kalau tanah gitu Mas. Kalau di tengah-tengah apa di pinggir jalan besar gimana Pak Daud? Kalau itu penting dalam lihat properti, penting kelihatan ada untung ya sudah beli aja Thomas. Urusan ya, kita usir demi nama Yesus.
Haleluya. Padahal kalau sering kali terjadi letupan di atas rumah dan itu hampir setiap hari, itu bagaimana Pak Daud? Ledakannya itu di atap rumah, tidak ada barangnya, tidak ada bendanya, itu santet. Santai Pak Daud. Tapi biasanya Iya. tidak kena itu kalau sering gitu. Oh, iya, iya, iya. Kalau kena itu langsung yang bersangkutan sakit mendadak. Sakit sampai bisa kematian nggak Pak Daud? Bisa. Bisa Pak Daud ya. Oke. Berarti kalau kita di luar Tuhan bahaya juga ya Pak Daud ya. Santai aja Thomas. Ya, Pak Daud. Terus hubungannya rokok dengan kuasa gelap. Berarti kalau orang merokok pasti sangat mudah kena santet ya Pak ya? Ya, udah kena Thomas. Boleh jelasin Pak, biar jemaat yang masih merokok biar sadar Pak bahwa rokok itu bahaya. Orang rokok itu Thomas, kan unsurnya ada 3, asap, Ya. api, kayu. Kayu. Kayunya dari apa? Tembakau. Nah, setelah itu apa namanya, wur dan itu cengkeh ya. Itu kan satu Ya. unsur Thomas dengan kemenyan. Kemenyan itu kan terbuat dari kayu Thomas. Dibakar Ya. oleh api asap, satu unsur. Makanya orang yang kena santet sekali kena, yang rokok masuk lewat asap itu Thomas. Jadi kalau tidak mau kena santet ya berhenti ngerokok. Kalau vape Pak, sama nggak Pak dengan rokok Pak? Apa? Vape Pak. Saya itu segala sesuatu yang merusak kesehatan lebih baik dihindari Thomas. Betul, sepakat Pak. Ya. Gini Thomas, untuk sehat itu mahal. Tapi lebih mahal kalau sakit Thomas. Betul, betul. Betul. Apalagi nggak punya duit, ditolak rumah sakit. Tahu enggak Thomas? Iya, betul. Saya pernah punya kawan Thomas. Uangnya itu triliunan Thomas. Waduh, triliunan. Triliun, telo Thomas. Telo ya. Triliun. Tapi dia itu Thomas sesak napas, kemana-mana harus dekat dengan tabung oksigen. Uangnya triliunan, tapi kemana-mana bawa tabung oksigen, Thomas. Iya. Dia punya hobi ingin keliling berbagai negara, tapi tidak bisa, Thomas, karena dia pakai tabung oksigen, gitu, Thomas. Sekalipun dia punya harta triliunan, tetapi tidak bisa menikmati, Thomas. Akhirnya meninggal. Nah, saya mau tanya sama Thomas, lebih baik kita, walaupun uangnya tidak triliunan, tapi kita bisa menikmati makan dan tidur, nafas dengan gratis, gitu, Thomas. Betul, Pak. Itu yang pilihan yang terbaik, Pak. Sehat itu lebih mahal daripada, lebih berharga daripada uang, Thomas. Betul, betul. Nah, jadi makanya nikmati saja, Thomas. Ya. Dan kita ini harus belajar, Thomas, ya, mensyukuri apa yang Tuhan beri. Betul. Tahu nggak, Thomas? Iya, betul. Sampai sekarang, dari saya lahir nih, Thomas, rambut saya ini tidak pernah kena semir, Thomas. Sampai ada putihnya di sini, Thomas. Iya. Saya biarin aja. Kenapa? Saya menikmati apa yang Tuhan berikan, Thomas. Iya, betul. Nah, kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan, Thomas. Iya, betul. Ada hidungnya pesek. Nah, Thomas merasa kurang yakin, tidak mensyukuri. Akhirnya operasi plastik. Nah, segala sesuatu yang tidak natural, Thomas, nanti repot, Thomas. Nanti kopior. Jadi lebih baik menikmati aja lah apa yang Tuhan beri. Kita harus belajar berdamai dengan diri kita sendiri, Thomas.
Amin. Nah, pertama dengan Tuhan, kedua harus berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya, kita ini berusaha belajar mensyukuri, menikmati apa yang Tuhan berikan, Thomas. Amin. Kaya-kayanya orang punya triliunan, Thomas. Kalau dia makan, maksimal, Thomas, itu dia makan 2 piring nasi, Thomas. Itu maksimal, Thomas. Sekali makan 2 piring nasi, lah. Kalau enggak nasi ya 2 piring roti lah, betul enggak? Iya. Coba suruh 10 piring, mati dia, Thomas. Jadi apa sih sebenarnya nikmatnya orang punya uang? Saya kasih tahu, Thomas. Hanya melihat saja, betul nggak, Thomas? Betul.